Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi yang berbarokah pada hari ini kita diberikan oleh Allah segala macam nikmat yang kita butuhkan, dari mulai nikmat sehat dengan dibangunkan kita lebih awal, kemudian mengawali hari ini dengan rangkaian amal soleh yang kita lakukan sebelum waktu adzan subuh berkumandang, dan itu semua mampu kita hadirkan pada hari ini. Tentunya kita bermohon kepada Allah semoga di sisa hari yang akan kita lalui pada hari ini Allah berkenan memberikan kita berbagai macam kemudahan, menuntun kita, membimbing kita, sehingga hari yang kita lalui pada kesempatan hari ini benar-benar akan memberikan keberkahan dalam setiap waktu dan setiap menit yang kita akan lalui insyaallah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, saya tidak mengawali dengan muqaddimah karena materi yang akan kita sampaikan cukup banyak, dan agar lebih efektif waktu yang akan berjalan seperti itu. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih waris, dan kita akan membahas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan al-mayyit, orang yang meninggal dunia sebelum warisan itu dibagikan. Karena sejatinya ketika ada seorang yang meninggal dunia tidak lantas kemudian warisannya dibagi saat itu juga, tidak. Ada prosedur, ada rangkaian yang harus dilalui terlebih dahulu, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini perlu dijelaskan dan perlu difahami. Baik persoalan sebelum pembagian harta warisan yang terkait dengan hak-hak mayit maupun pada saat membagi warisan. Dan edukasi ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin karena ini merupakan satu hal yang penting sekali untuk difahami dan diketahui. Kalaulah ada orang yang ingin benar-benar faham mengenai fikih sholat, maka dia akan mencari tahu lebih dalam bagaimana tata cara sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan perkara fikih yang lainnya. Maka sama halnya dengan sholat, demikian juga dalam masalah waris jamaah. Karena berapa banyak keluarga besar yang tadinya dalam keadaan baik-baik saja, ketika belum ada yang wafat, kemudian pada saat ada salah seorang dari mereka yang meninggal dunia, justru ini akan menjadi masalah di kemudian hari ketika setiap individu tidak faham dan tidak tahu mengenai perkara waris ini. Pada akhirnya dijadikan sebagai ring tinju dalam tanda kutip, ya, ajang untuk berebut, ajang untuk saling menguasai, kemudian ajang untuk saling menjatuhkan. Ada kesempatan, kalau tidak ya sayang, seperti itu. Ini ada kesempatan kita untuk mendapatkan nominal yang cukup besar, kalau tidak ya sayang, katanya demikian. Padahal yang harus dikorbankan itu adalah keluarga besarnya.
Waliyadzubillah. Dan ini adalah sesuatu yang kita hindari sebisa mungkin. Makanya dibutuhkan edukasi. Bukan hanya kepala keluarga saja yang harus tahu, tapi seluruh anggota keluarga. Karena ternyata waris ini sampai masuk pada lini-lini di mana ya bukan 1-2 orang saja yang mendapatkan harta warisan atau mereka yang terhalang dari warisan karena satu dan lain hal, tapi akan ada banyak sekali ahli waris dari kalangan yang ada di sekitarnya ya, atau kalangan keluarga besar tersebut yang kemudian dia tidak mendapatkan harta warisan karena alasan tertentu yang kemudian alasan ini dibenarkan oleh syar'i. Jadi tidak lantas kemudian semuanya dapat seperti itu, tidak. Makanya dibutuhkan kefahaman, harus siap ketika memang yang dia menganggap dirinya itu harusnya dapat tapi ternyata tidak dapat. Menyiapkan mental ini kan paling susah, Pak. Kalau yang meninggal nggak punya warisan, kalau yang meninggal warisannya banyak, jadi betul-betul akan menjadi ajang ring tinju ya, atau ajang keributan di kalangan keluarga besar tersebut. Baik, yang pertama terkait dengan hak mayit. Ketika fulan meninggal dunia, tentunya ada hak-hak yang harus dia tunaikan. Dan ahli warisnya atau keluarganya berkewajiban untuk menyelesaikan. Yang pertama, biaya untuk mengurus jenazah. Ini harus diprioritaskan sebelum yang lainnya. Jangan sampai fulan meninggal, jenazahnya masih di rumah belum dikubur, udah ribut masalah waris, pakai bawa golok segala. Ayo bagi, cepat sekarang. Sebentar ini bapak diurus dulu, bentar nggak bisa sekarang. Akhirnya ngambil golok, ngasah golok gitu. Buat apa itu? Kalau buat motong ayam oke. Tapi kalau buat ribut, nah ini yang tidak baik. Ya. Kemudian memang sih tidak seberapa, Pak ya, tidak seberapa. Kalau dikuburnya di pemakaman umum, pemakaman yang punya Pemda, mungkin ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar tapi sewa dalam wilayah yang sama. Yang jadi soal peninggalannya sih memang banyak, 2M. Tapi yang meninggal ini minta dikubur di San Diego Hills yang ada di Karawang sono. Beli tanahnya saja untuk pemakaman itu sudah 1,9 M. Bukan ember, miliar. Padahal peninggalan cuma 2 M, sisa 100 untuk pemakaman, mengurus jenazah dan lain-lain, akhirnya habis. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, berarti nggak dapat warisan. Memang banyak, tapi ternyata operasional untuk mengurus jenazah ini juga tidak sedikit. Pada akhirnya ya sudah tidak dapat. Ini terkait juga dengan nanti menggali tanah, menggali kubur dan semua yang terkait dengan jenazah tersebut. Ini terlebih dahulu diselesaikan dan boleh diambil dari harta mayit. Atau kalau anaknya mampu boleh diambil dari harta anaknya. Atau misalkan sekarang di beberapa wilayah itu masjid maupun yayasan itu menyediakan gratis. Kalau nggak salah itu ada itu mobil jenazah. Ini free atau enggak ini Pak Haji Bambang? Free. Masya Allah. Berarti sudah terkurangi ya budget untuk mengurus jenazah. Dapat fasilitas dari masjid atau yayasan yang ada di sekitar kita. Jadi ini yang terlebih dahulu kemudian diselesaikan. Makanya ya kalau bisa wasiatnya jangan berat-berat kepada ahli warisnya. Minta berwasiat untuk dimakamkan di kawasan elit begitu. Ngapain, kan sama kok, fasilitas yang ada di dalamnya sama kok, mau dikubur di mana saja sama. Kalau ahlul khair, orang baik, hari-harinya diisi dengan kebaikan dan ketaatan, sama juga nanti dikuburnya diterangi sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kasihan jatahnya yang harusnya diberikan kepada ahli warisnya malah habis untuk hanya mengejar kawasan elit di katanya peristirahatan terakhir. Namanya peristirahatan terakhir yang selamanya ya harus di kawasan elit. Yang penting buat beliin rumah anaknya itu jauh lebih baik, karena Nabi pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit keras, kemudian beliau merasa ini adalah waktu di mana beliau akan berpisah dengan dunia karena sakitnya keras, sampai ditengok oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Abdurrahman bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya saya punya harta banyak dan saya cuma punya satu anak perempuan, maka saya akan sodakohkan semuanya. Ini kan berarti wasiat. Akan saya sodakohkan semua di jalan Allah kalau nanti saya meninggal dunia. Sama Nabi ditolak, enggak, semuanya itu terlalu banyak. Maka kemudian beliau mengatakan setengah. Nabi juga masih tidak mau, tidak, sepertiga. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, as-suluts was-sulutsu katsir, sudah cukup sepertiga saja karena sepertiga itu sudah banyak. Tapi wajah Nabi belum begitu terlihat menyenangkan, karena kemudian di sini dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar, lau ghaddan nasu minas sulus, seandainya dia mengurangi dari bagian sepertiga atau sekitar 33%, dikurangi lagi menjadi mungkin 20% atau mungkin seperempat, lakana afdol, itu jauh lebih baik. Maka kemudian di akhir hadis itu Nabi berpesan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, innaka intadhar, seandainya kamu meninggal dunia, kemudian kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan mereka itu kaya berkecukupan atau berkecukupan, khairun lahum, itu jauh lebih baik untuk mereka, min an yatakaffafuna binnas, kamu sedekahkan semua, kamu wasiatkan semua, tapi kemudian mereka nggak dapat peninggalan sama sekali, akhirnya minta-minta. Ini jadi kaidah akhirnya, Pak. Ya, silakan Bapak berwasiat sebanyak mungkin, nanti ada pembahasan wasiat. Tapi Bapak juga harus memikirkan anak dan istrinya. Jangan sampai nanti anak dan istrinya malah nggak punya rumah, ngontrak sana ngontrak sini. Ya, kalau memang masih usia produktif. Tapi kalau sudah usia sepuh ini kan berat dan kasihan. Seperti itu. Ini sudah, kaidah ini sudah pernah dijelaskan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, sebelum warisan itu dibagi, maka ada hak yang bersangkutan dengan harta. Seperti zakat, zakat fitri maupun zakat mal. Zakat fitri kan nggak banyak, cuma 3,5 liter atau 2,5 kilo. Zakat mal ini juga harus ditunaikan ketika sudah masuk nisab, batas minimum, kemudian sudah masuk haul, dan dia tinggal serumah dengan orang tuanya dan dia tahu orang tuanya belum mengeluarkan zakat, maka dipotong dulu, dikeluarkan dulu dari harta zakat tersebut. Kemudian ada namanya kafarat, kalau dia punya tanggungan, misalkan di bulan Ramadan pernah siang hari melakukan hubungan suami istri, dua-duanya batal, dan ini harus ada kafarat yang ditunaikan. Atau kafaratul yamin, sumpah, kafarat dari sumpah karena membatalkan sumpahnya. Kemudian ada transaksi jual beli, dia pernah membeli sesuatu, ya namanya umur tidak ada yang tahu, misalkan motor, ternyata harga motor tidak sama, ya, dibilang sekitar 7 juta, ternyata ada kelebihan sekitar 8 juta. Enggak jadi Pak, 7 juta saya bayar 8 juta, saya cuma bawa duit 7 juta. Akhirnya kemudian dibayar. Atau transaksi yang belum selesai, ini akadnya nanti dilanjutkan oleh anak dan juga keturunannya atau ahli warisnya. Ini secara umum dulu saya jelaskan. Kemudian hutang dan gadai. Hutang dan gadai yang pernah dimiliki oleh mayit itu ditunaikan terlebih dahulu sebelum membahas warisan. Kemudian wasiat kalau itu ada. Jadi wasiat itu nomor 4 ternyata. Ini urutannya, ini saya ambil dari bukunya Syekh Utsaimin terkait dengan harta warisan. Kemudian yang kelima baru membagi harta warisan. Kalau masih ada sisa. Kalau sudah habis bagaimana? Ya udah, bukan rezekinya panjenengan, kan seperti itu. Ya karena memang warisan itu yang paling terakhir. Yang pertama biaya terkait dengan tajhizul janaiz, seperti kain kafan, kemudian membandingkan jenazah. Pada beberapa tempat ada tim khusus yang mungkin diangkat oleh Pemda. Ya kalau di Semarang di tempat saya itu ada free seperti itu. Tiap kecamatan itu ada tim tersendiri. Kemudian ketika ada yang meninggal, ya tim ini yang bergerak. Nggak tahu di sini sekitar sini demikian atau tidak Pak? Belum ya. Tapi biasanya yayasan atau DKM itu menyediakan tim untuk memandikan jenazah. Jangan mahal-mahal Pak, kasihan mereka sudah kena musibah seperti itu. Ya kalaupun dikasih ya ala kadarnya saja.
Kemudian upah menggali tanah dan yang lain ini juga diambil dari biaya harta si mayit. Kemudian yang kedua, hak yang bersangkutan dengan harta, ini akan lebih detail terkait dengan zakat, kafarat, diat. Diat itu karena melakukan sebuah jarimah, satu bentuk semacam kejahatan, crime, entah itu membunuh tanpa disengaja, bukan qatlul amdi ya, pembunuhan disengaja itu diatnya adalah al-qatl, hukum mati. Ini qatlu syibhil amd, pembunuhan karena salah, pembunuhan karena mirip dari pembunuhan disengaja. Ini kemudian juga kena diat dan diatnya tidak sedikit, maka ini terlebih dahulu ditunaikan. Jika punya kafarat maka juga ditunaikan terlebih dahulu. Jika ada tanggungan zakat, terutama zakat mal, juga ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian ada jual beli. Ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i jumhur. 3 ulama besar ya, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i mengharuskan ini terlebih dahulu diselesaikan. Hal ini didahulukan dari biaya pemakaman karena sudah memiliki hubungan. Malah menurut beliau yang nomor 2 ini terlebih dahulu ditunaikan zakatnya, kafaratnya, diat sebelum urusan tajhizul janaiz, sebelum yang pertama Pak. Jadi dipotong dulu, misalkan dihitung. Makanya ini sebetulnya ahlul mayyit ya, keluarga ini lebih sibuk karena beliau harus mencari tahu dulu. Nanti ada satu hadis di mana hadis riwayat Imam Bukhari, di mana ada seorang sahabat yang kemudian meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan, kemudian Rasulullah tidak mau menyolatkan sampai tanggungan itu kemudian diselesaikan. Ini kan cukup menjadi atensi, menjadi perhatian sebelum yang lain. Ini menurut jumhur. Walaupun kalau di masyarakat ya yang lebih didahulukan adalah tadi. Tapi lagi-lagi ketika jumhur memilih ini yang lebih didahulukan daripada pengurusan jenazah, ini berarti ada atensi pada perkara-perkara yang disebutkan oleh jumhur. Ya, kemudian zakat ini terkait dengan fitri atau zakat mal yang belum dikeluarkan padahal sudah jatuh haulnya dan juga jatuh nisab. Sudah tahu Pak ya nisab dan haul Pak ya, jadi nggak perlu saya ulang karena kemarin mungkin Ramadan ada kajian mengenai masalah zakat ini. Nisabnya disesuaikan dengan emas dan perak, batas minimum, batas maksimum dari harga emas dan juga harga perak, seperti itu. Kalau tidak kena nisab emas maka dia kena nisab perak. Dengan kata lain, orang yang punya rekening di tabungan itu sekitar 6 juta ngendap, artinya tidak dipakai, kemudian ketemu haul, Ramadan ketemu Ramadan, Dzulhijjah ketemu Dzulhijjah, maka dia kena zakat mal dengan nisab perak. Kan yang kita tahu kan, oh enggak, belum sampai nisabnya emas. Ternyata enggak, yang enggak kena nisab emas kena nisab perak. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat mal itu betul-betul mereka yang kondisinya secara ekonomi kekurangan. Yang gaji 3 juta bulan itu juga habis, gaji 5 juta bulan itu juga habis. Selama dia punya tabungan dan itu ngendap 1 tahun tabungan itu, maka dia terkena zakat mal dengan nisab perak, harus mencapai haul ya. Contohnya adalah fulan meninggal dunia pada bulan Ramadan, maka ahli waris wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya dan zakat mal jika pada saat wafat telah memenuhi nisab dan telah memenuhi haul. Waktunya 1 tahun, nisabnya perak dan nisabnya emas. Harga emas dan perak setiap hari berubah. Kemudian kafarat, jika dia memiliki kafarat semacam sumpah, kemudian kafarat berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, maka ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Karena kafarat ini cukup besar dan cukup banyak ya, terutama yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Kan ada 3 aidku raqabah, memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian membayar sedekah dan infak dengan sekian. Kemudian jual beli harus diselesaikan terlebih dahulu jika telah terjadi akad. Sudah DP tapi kemudian belum selesai, qadarullah wafat terlebih dahulu, maka ini diselesaikan terlebih dahulu karena barangnya sudah diambil. Tinggal nanti kesepakatannya gimana, bisa nggak dibatalkan sama pembeli. Oh ternyata bisa dikembalikan, kemudian DP-nya dikembalikan, syukur-syukur dikembalikan dengan penuh. Tapi kalau tidak penuh bagaimana ya, silakan nanti dinego dengan penjualnya.
Jika akad jual beli itu masih bisa dibatalkan, maka ini bisa ditempuh. Yang ketiga, hutang. Nah, ini yang menjadi atensi, yang menjadi perhatian kita. Hutang. Siapa di dalam kehidupan ini tidak pernah berhutang? Pasti ada dari kita. Apapun itu, bahkan kadang ngambil panci aja hutang. Dicicil atau dibayar berangsur selama 6 bulan. Sekian. Ya Allah, panci saja hutang. Dan hutang ini Pak, ada tipe jenis orang yang berhutang karena memang butuh. Butuh banget. Tapi ada yang mohon maaf, ini menjadi kebiasaan. Uang ada, dikit-dikit hutang. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Siapa itu yang megang kartu kredit? Hati-hati, kartu kredit itu kental sekali dengan unsur ribawinya. Karena bapak make dulu, kan berarti hutang. Kita nggak punya saldo di rekening, tapi ketika kita megang kartu kredit, kita bisa belanja di mana saja. Gesek. Di total sebulan 10 juta. Apa bayarnya 10 juta? Enggak. Bayarnya lebih. Ya, semakin banyak belanjanya, nanti kartunya ditingkatkan terus batas limitnya seperti itu. Nah, ini kita disuruh ngutang seumur hidup. Bahkan cuman jajan doang, makan apa, gesek kalau debit mending. Kita punya uang di rekening, misalkan 1 juta, beli ini gesek, dipotong dari uang kita. Lah ini hutang. Beli elektronik hutang, beli TV hutang, kemudian beli sepatu hutang, beli sendal hutang, beli celana hutang, semua yang ada di ujung rambut sampai ujung kaki hutang semua. Hutang itu sebetulnya sesuatu yang tidak dilarang, karena ada satu ayat di dalam Al-Baqarah itu yang berbicara mengenai hutang. Tapi ini adalah hutang yang betul-betul kita membutuhkan, bukan hutang yang sifatnya konsumtif. Karena memiliki hutang atau punya hutang itu berat Pak tanggungannya, ke kita dan juga ke anak dan istri kita. Apalagi mohon maaf sekali yang hobinya hutang. Hutangnya Masya Allah mintanya luar biasa, giliran sudah jatuh tempo ditagih lebih galak dari yang nagih. Ini banyak teriak-teriak sampai berisik banget lah. Anda hutang, Anda itu punya kewajiban untuk melunasi. Karena Rasulullah SAW juga pernah hutang, tapi hutang beliau berupa makanan kepada seorang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, annahu ishtara ta'aman min Yahudi. Nabi membeli makanan dari seorang Yahudi, ila ajalin, dibayar nanti. Kemudian warohanohu, beliau memberikan gadai, memberikan jaminan, dira'an, baju besi beliau, baju perang beliau yang terbuat dari besi, ya, diberikan sebagai jaminan kepada orang Yahudi tersebut. Ini menunjukkan boleh, dan Rasulullah juga pernah berhutang. Ya. Kemudian di dalam kesempatan yang lainnya, ketika seseorang itu mampu, ketika menunaikan hutangnya, maka segera dilunasi. Karena ada ancaman dari Nabi, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, matlul ghaniyyi dzulmun, menunda hutang padahal dia mampu itu adalah zalim. Kepada orang yang berhutang, ketika dia sudah punya, uangnya sudah ada, kemudian ditunda-tunda, zalim, karena ada kebutuhan orang yang kita tahan. Tapi kepada orang yang memberikan hutang, ketika orang yang berhutang itu tidak mampu membayar, kemudian memberikan kemudahan, artinya memberikan kemudahan, telat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, biarinlah, kasihan orang lagi kesulitan. Maka dia dihitung dalam 1 hari itu, ketika dia memberikan kelonggaran, pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan Rasulullah menganjurkan seperti itu. Pertanyaannya, kita ada yang mau nggak yang kayak gitu Pak? Jadi Islam ini adil. Ya, coba hadis Bukhari Muslim ini mendorong, memberikan pressing, ditekan sedemikian rupa sampai memberikan ancaman, Anda yang punya uang kemudian tidak segera melunasi hutangnya, padahal hutangnya mungkin cuma 200.000, di rekening ada 10 juta, ditunda-tunda. Beli apa? Beli minyak goreng di tetangganya. Entar ya Bu. Beli apa? Indomie. Entar ya Bu. Entar sebulan, 2 bulan. Di total sudah 300.000. Besoknya tetangganya tutup warungnya. Gara-gara ada 5 orang yang ngutang dan masing-masing 300.000 utangnya. 1,5 juta.
dia nggak bisa belanja lagi. Makanya ditekan sama agama, di-pressing, ayo bayar. Kalau enggak Anda dolim setiap harinya. Tapi kepada orang yang memberikan hutang, jika orang yang berhutang itu enggak mampu, agama memerintahkan atau menganjurkan untuk diberikan kelonggaran. Masya Allah. Itulah Islam. Bahkan kalau kata Nabi, kalau bisa berikan dia kemudahan kelonggaran atau kemudian lunaskan. Tapi sekali lagi Pak, ya, bukan berarti kita mengkritisi hadis sahih ini, tidak. Tapi hari ini hutang itu menjadi tren. Maka sebisa mungkin kita juga memilah dan memilih kepada orang yang kita hutangi. Kalau dengan kita hutangi kemudian makin rusak dia, karena ada orang yang tipe hutang, mohon maaf, bahkan untuk judi pun dia hutang, untuk narkoba pun dia hutang, dan itu biasanya nggak dikembalikan. Maka ketika kita memberikan hutang, karena ini ada tanggung jawab juga di hadapan Allah, kita juga melihat kepada orangnya itu memang betul-betul dia butuh untuk makan, atau mohon maaf hanya untuk foya-foya, atau merusak dirinya dengan gaya hidup hedon. Jadi ini disampaikan oleh Nabi di zaman di mana orang-orang di masa lalu itu amanah, tanggung jawab, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka tidak beriman. Orang Quraisy kan begitu, mereka tepat janji. Walaupun ada yang tidak tepat janji, oknum 1-2 itu biasa. Tapi ya, untuk urusan hutang mereka akan membayar. Cuman memang bunganya gede. Mereka juga menerapkan sistem bunga. Tapi untuk urusan janji mereka tepat. Orang sekarang beda. Mereka Muslim, mereka juga pakai baju, pakai kopiah. Tapi Masya Allah sayangnya ketika berhutang kemudian kegunaannya ini kurang untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan Nabi SAW dalam kesempatan yang lainnya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah, hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, nafsul mu'mini mu'allakun bidainihi, ruh atau jiwa seorang muslim itu tergantung, jadi masih ngegantung bidainihi dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Dan hutang ini tidak akan selesai bahkan ketika kita sudah wafat, ketika meninggal dunia. Makanya hutang diletakkan oleh para ulama di nomor yang ketiga sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Salamah bin Al-Aqwa, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli alaiha. Nabi didatangkan seorang yang sudah meninggal dunia, jenazah, untuk disolati. Faqala hal alaihi min dain. Beliau bertanya, orang ini punya hutang enggak? Maka para sahabat menjawab tidak. Fasalla alaihi, kemudian disolatkan oleh beliau. Fa'utiya, kemudian berikutnya, thumma utiya bi janazatin, didatangkan jenazah yang kedua, laki-laki. Ditanya, hal alaihi dainun, apakah dia itu punya hutang? Qalu, oh ya, mungkin yang datang yang ikut nyolati itu yang pernah ngutangin fulan. Ya kebetulan habis sholat jenazah. Kemudian ini punya hutang enggak? Semuanya serempak. Ini kan orangnya ini ahludain. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Satu kampung itu, satu RT, jumlahnya sekitar 200 kakak, 75%-nya, sekitar 150 orang itu pernah dihutangin dan semuanya belum lunas. Serempak pas nyolatin, punya. Ayo lo, pusing kan ahli warisnya anaknya. Aduh. Padahal dia nanti mau ada sambutan. Biasanya kan sambutannya, kalau almarhum ini punya tanggungan bla 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 1 2 3 termasuk utang, silakan mendatangi ahli warisnya. Bener, habis sholat langsung digeruduk. Mana bagiannya? Ini kan repot. Nah kemudian ini kejadian juga menimpa seorang sahabat ini, diceritakan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertanya, mereka serentak menjawab, iya. Apa kata Rasul? Sallu sahibikum, solatkan kalian temanmu ini, saudaramu ini. Rasulullah sebagai ahlul hikmah, ya imam atau sebagai orang yang terpandang di situ, tidak ikut mensolati. Dan ini kemudian juga dibahas ketika ada orang yang, mohon maaf, meninggal dunia tapi dia tariku sholah, orang yang meninggalkan sholat. Maka imam sebagai bentuk takjir, sebagai bentuk efek jerah, boleh tidak mensolatkan. Tapi jenazah ini tetap disolatkan. Siapa yang mensolatkan? Akhirnya cuma keluarganya sendiri, karena ini merupakan hak
fardu kifayah. Idza qamal ba'du, satu orang saja yang melakukan saqata 'anil baqin, gugur kewajiban untuk yang lainnya. Akhirnya kemudian Rasulullah memerintahkan sholatkan dia. Sampai kemudian ada Abu Qatadah yang datang saat itu juga, kok kasihan, iba beliau, kasihan. Fulan ini butuh doanya Rasulullah dan doa kaum muslimin, karena dalam riwayat Imam Muslim, jika ada orang yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang. Kulluhum, semuanya itu tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat mereka itu 40 orang ini kala akan jadi syafaat yaumil qiyamah. Makanya kalau ada kesempatan sholat jenazah, bapak-bapak sekalian, ini kan semuanya rata-rata sudah ngaji, dan saya berbaik sangka tidak ada satupun yang hadir di sini yang menyekutukan Allah, karena sudah ngaji. Di sini itu kan kajian itu bisa dibilang seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau hadir rutin membahas mengenai akidah, mengenai tauhid, insya Allah ilmu itu sampai kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari pelanggaran akidah. Dan itu akan menolong orang yang kita sholati, 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, kemudian mendoakan, maka sholat mereka, doa mereka itu akan menjadi syafaat nanti penolong di yaumil qiyamah untuk beliau. Sebagaimana beliau, kita pun juga nanti ingin disolati oleh orang-orang soleh yang ada di sekitar kita tersebut. Nah, kemudian Abu Qatadah datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alayya dainuhu ya Rasul, saya yang akan menanggung hutangnya. Ketika sudah ada yang menanggung, baru kemudian beliau SAW mau mensolatkan beliau ya yang meninggal ini. Lihat jamaah, sampai segitunya, sampai sedemikiannya Nabi SAW memberikan penekanan terhadap masalah hutang ini. Makanya hutang itu hukum asalnya boleh karena Rasulullah pernah berhutang. Namun ya jangan kemudian hutang ini menjadi, mohon maaf, jadi kebiasaan. Jika tidak mendesak sekali, maka sebaiknya tidak hutang. Jangan tiap tahun kita ngambil motor baru kemudian pakai leasing. Ini kan jadi nanti hedon begitu. Lihat tetangganya ganti motor, tetangganya orang mampu kok, bisnisnya banyak, usahanya banyak, mau nyaingi gitu. Ini beli motor NMAX, besok beli motor PCX, hutang. Nanti dia beli motor apa lagi, besok beli motor lagi. Jadi ini belum selesai dijual, beli lagi, jual, masya Allah. Dalam setahun itu ya sibuk ngurusi nutup hutang ini, hutang ini, hutang ini, hutang ini. Itu kita belum tinjau dari segi ada unsur ribawinya atau tidak hutangnya. Kalau ada ini kan akan mengikis keberkahan dari rezeki kita. Rezekinya banyak tapi nggak berbekas, boleh jadi nggak berbarokah. Karena banyak hutang-hutang yang kita miliki, yang hutang ini ada unsur ribawinya. Naudzubillah. Orang yang paling tenang itu hidupnya yang nggak punya hutang. Nggak apa-apa Pak, motor second yang penting jalan. Mobil juga nggak harus baru, mobil juga nggak harus Pajero. Apa saja yang penting roda 4, kemudian itu kita beli cash walaupun second, nggak masalah. Kalau kita ngikuti kehidupan orang, mohon maaf, Jakarta ini kan benar-benar luar biasa gesekan masalah ekonominya begitu. Betul-betul kita itu digiring untuk hidup hedon. Betul-betul kita digiring untuk hidup konsumtif. Kalau kita tidak punya benteng, apalagi ini mohon maaf di kalangan orang kantor, itu sensitif sekali. Ganti handphone, ganti jam tangan, akhirnya ngikut, wah si itu ganti ini, padahal dia posisinya di bawah saya tapi bisa ganti-ganti terus akhirnya ikut-ikutan. Itu dengan seperti itu saja kepanasan. Jadilah hamba Allah yang qanaah, nerimo. Allah kasih segini, ya kasih segini. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini saya temukan di dalam Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, ditakhrij oleh beliau. Hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ibadi man lau agnaituhu afsadahul ghina. Ada di kalangan hambaku itu yang apabila mereka dikasih oleh Allah kekayaan atau harta yang lebih, materi yang lebih, justru materi itu akan merusak dia. Jadi yang lebih tahu kita itu Allah jamaah. Yang paling ngerti kita itu Allah. Boleh jadi kita dikasih segitu saja sama Allah, karena Allah tahu kalau nanti dilipatkan 2 kali atau 3 kali, itu larinya sudah kemana-mana gak jelas. Ada orang yang mungkin sama Allah kebutuhannya 5 juta.
satu bulan. Sama Allah dikasih 5.500.000. Dia cuma bisa nabung 500.000 saja. Tapi hidupnya tenang begitu. Suatu saat sama Allah dikasih 3 kali lipat. Yang harusnya 5,5 jadi 15 juta, jadi 16 juta, hampir 17 juta. Kalau dia seorang mukmin yang baik, harta ini larinya akan jelas kemana. Tapi kalau imannya itu mudah goyah, syahwatnya lebih dominan, lebih tinggi, apa yang terjadi? Kalau nggak cukup dengan istri yang ada di rumah, jajan. Di Jakarta nyari yang kayak begituan, Pak, banyak. Coba aja jalan ke Gajah Mada sebelum subuh. Itu banyak yang ngawe-ngawe begini, arah dan mogot. Kok Ustaz tahu ya? Saya sering berangkat sebelum subuh. Kayak tadi saya berangkat dari rumah jam 3. Ya kan kadang lewati lokasi-lokasi seperti itu. Pakaiannya ngetat begitu ya, dan dananya menor, ngawe-ngawe begini setiap mobil. La ilaha illallah. Itu kalau kita nggak kuat iman, gopek aja dapat, Pak. Kadang tawar-tawarannya itu sadis. Buka harga 1.700.000 ditawar 200, kan ngeplak ndas namanya. Gila lu ya dalam hati gitu. Tapi ya itulah. Itu fakta realita kehidupan di Jakarta. Untuk masalah syahwat, masalah birahi itu tidak sulit menemukannya. Makanya kalau kita punya kelebihan rezeki, tapi kemudian kita nggak kuat iman, bukan tidak mungkin larinya ke arah sana. Makanya Allah kasih kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita segitu dan nggak cukup untuk membeli sesuatu, ini tandanya Allah nggak menginginkan kita untuk hutang. Ya sudah, nabung dikit-dikit. Pengen motor, cari yang second harga 6 juta. Sebulan cuma bisa nabung buat motor 500.000. Nggak apa-apa, tunggu. 500.000 1 tahun, kemudian bisa beli motor cash second, tapi tenang, nggak dikejar-kejar debt collector yang di pinggir tuh tiap bawa apa ya. Gitu ketahuan, wah itu motor dari leasing, dikejar, diboncengin, kemudian diikutin, dibawa ke leasingnya, kemudian motornya ditarik, sampai kemudian kadang terjadi keributan. Ya memang sih itu ilegal begitu ya, tapi kan kita nggak nyaman gitu hidup dikejar-kejar seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini penekanan dari Nabi mengenai hutang, makanya kemudian beliau memberikan warning yang cukup keras mengenai hutang ini. Dan melunasi hutang harus lebih didahulukan daripada wasiat. Karena Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata ketika menafsirkan ayat Quran, min ba'di wasiyatin tusina biha audain, setelah wasiat itu ditunaikan baru kemudian dain. Wa inna Rasulullah qadha bitaini qabla al-wasiyah. Beliau mengatakan Nabi SAW terlebih dahulu menyelesaikan hutang baru kemudian wasiat. Makanya wasiat di nomor 4 setelah hutang. Jadi setelah hutang diselesaikan. Nah yang jadi soal, bagaimana jika hutangnya itu adalah hutang rumah, hutang mobil tahunan, dan pada akhirnya usia kita tidak cukup. Tinggal dihitung saja, Pak. Misalkan hutang rumahnya itu masih 5 tahun. Sebulannya sekitar, misalkan ini contoh ya Pak ya, 1 juta. 1 juta itu dikali setahun 12 kali 5, sekitar 60 juta. Kemudian warisannya itu ada sekitar di atas 500 juta. Potong saja dulu untuk selesaikan rumah. Biar nanti rumah ini jelas pembagiannya untuk ahli waris, karena bapaknya mungkin pernah ngambil cicilan rumah atau cicilan mobil. Kalau nggak cukup, ya panjenengan yang nombokin. Jangan mau nerima warisan saja tapi hutang tidak mau. Jadi ahli warisnya yang kemudian akan meneruskan untuk membayar hutang itu semampu dia. Kalau tidak selesai bagaimana? Nanti di akhirat. Makanya di sini ada beberapa wasiat dari Nabi SAW. Salah satunya hadis Jabir bin Abdullah. Kita tahu Abdullah bin Al-Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Bapaknya kan namanya Abdullah Al-Haram. Ya, yang meninggal di medan Uhud itu ketika wafat meninggalkan hutang yang banyak. Maka kemudian Jabir bin Abdullah datang kepada orang yang memberikan hutang. Dia minta tolong diikhlaskan hutangnya, atau kalau enggak dikurangin lah, jangan dibayar full karena kami ini bukan orang kaya, tapi hidup kami ya berkecukupan. Orangnya enggak mau. Lantas kemudian beliau mengadu kepada Nabi untuk diselesaikan.
Dengan kewenangannya Rasulullah kemudian tidak langsung mentang-mentang ayo selesaikan, ini wahyu, ini perintah, tidak. Tetap Rasulullah memberikan opsi, kalau kamu mengikhlaskan hutangnya, semoga ini menjadi keberkahan bagimu. Ternyata orangnya tetap nggak mau. Pada akhirnya kemudian Nabi memutuskan, Jabir dan bapaknya itu punya kebun kurma, nanti dicicil dengan hasil panen daripada kebun kurmanya. Akhirnya kemudian ada deal win-win solution dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah hutang ini agar kita lebih berhati-hati. Ya, selanjutnya. Ya, hadis tadi walaupun ada perawi yang diperbincangkan tukul lima fihi, maka secara makna itu bisa diterima karena ini tidak bertentangan dengan ayat Quran bahwa hutang itu didahulukan daripada wasiat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan wasiat ini maksimal banyaknya tidak lebih dari sepertiga. Seandainya kurang dari sepertiga itu jauh lebih baik. Karena apa? Kasihan nanti ahli waris yang lainnya kalau terlalu banyak memberikan wasiat kepada orang lain. Karena wasiat ini kan peruntukannya kepada non keluarga yang tidak ada hubungan nasab, anak yatimkah, anak angkat, yang punya anak angkat. Jadi kalau saran saya yang punya anak angkat, ya silakan diberikan hibah atau diberikan wasiat. Cuman kalau diberikan wasiat ini nanti beresiko. Beresikonya apa? Yang memberi wasiat sudah meninggal, dia seorang diri, ya kan? Dikeroyok sama saudara-saudaranya. Ya udah, habis, akhirnya nggak dapat. Makanya mending berikanlah hibah. Jadi nanti bagian saudara-saudaranya juga sudah tertera di dalam Al-Quran sekian dan sekiannya. Tapi kalau anak angkat ini tidak diberikan secara cash tunai langsung berupa hibah, berupa wasiat, wasiat itu didunaikan setelah meninggal. Dan ini sangat mungkin sekali terjadi konflik kepentingan dengan keluarga besar yang meninggal, karena yang meninggal tidak punya keturunan, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi keributan dan kericuhan di masa yang akan datang di kemudian hari. Ya. Adapun wasiat untuk ahli waris ini sudah otomatis batal demi hukum. Ini sudah sering saya sampaikan, dan ini banyak yang tidak tahu ternyata. Oleh kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Dia bersikukuh bersikeras, enggak kok, ini dulu bapak pernah wasiat, ibu pernah wasiat, tanah ini buat saya. Betul, tapi wasiat Anda dibatalkan oleh Nabi SAW. Karena ahli waris itu Pak, jika mendapatkan wasiat terkait dengan harta warisan, langsung gugur, batal demi hukum. Bagaimana solusinya? Bagikan saja hibah. Anaknya ada 5, anaknya ada 4, anaknya ada 3, masing-masing kasih rumah satu, sudah selesai. Tapi kalau anaknya 3, yang paling bontot ini nanti rumah yang ditempati ini, kalau bapak ibu sudah nggak ada, nanti jatahnya si bontot ini wasiat loh Pak, redaksinya Pak. Nanti dia nggak jadi dapat malahan. Karena itu nanti nggak adil dengan saudara yang lainnya. Ustadz, kalau yang rumah kita tempati ini diberikan kepada yang bontot, yang rakil, yang paling kecil bagaimana? Boleh nggak? Boleh, tapi kakak-kakaknya juga harus dapat dengan nominal yang lainnya atau objek yang lain tapi dengan nominal yang sama. Karena kalau tidak kita nggak adil nanti, masa dia doang yang dikasih. Nah kan bingung kan. Makanya ya, kalau itu ahli waris dan ada anak laki-laki, sudah biarkan saja. Nanti dengan otomatis kalau mereka sudah teredukasi, sudah belajar ilmu waris, mereka tahu masing-masing bagiannya berapa, dan mereka tidak akan saling sikut insya Allah kalau mereka sudah faham dan sudah tahu. Kalau kita nggak bisa ngasih semuanya hibah satu persatu rumahnya cuma satu kok, gimana mau dihibahin? Ya sudah biarkan saja. Tapi kalau rumahnya ada 10, punya kontrakan lebih banyak, kemudian mau dihibahkan, silahkan dihibahkan kepada anak-anaknya. Nah kemudian nanti rumah yang ditempati bapaknya atau orang tuanya dibagi dengan cara waris. Jadi yang dibagi itu adalah rumah-rumah yang bukan rumah utama, rumah invest untuk nyambung hidup atau untuk maisah, seperti itu kurang lebih. Itu wasiat. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, ini dasar hukumnya mengenai wasiat.
Innallaha a'ti Innallaha a'ta likulli dzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan masing-masing ahli waris bagiannya secara hak, secara adil. Fala wasiyata liwarithin, maka wasiat yang ditujukan terkait dengan harta kepada ahli waris sudah tidak berlaku lagi. Jadi Rasulullah yang membatalkan wasiat tersebut, bukan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Ini hadisnya sahih. Jadi paham Pak ya, kalau nanti misalkan ada wasiat-wasiat, aturannya, acuannya, SOP-nya seperti itu. Jadi lebih baik diberikan secara hibah atau boleh diberikan secara wasiat, tapi bukan mengenai harta warisan. Wasiat ini peruntukannya non keluarga, orang yang bukan dalam anggota keluarga atau ahli waris yang ada di dalam rumah itu. Kalau diberikan kepada ahli waris, batal. Jadi jangan kemudian ngambek, jangan kemudian marah, lu kok dibatalkan? Iya, karena Rasulullah yang membatalkan. Kalau dia mendapatkan warisan, mendapatkan wasiat, nanti bagiannya double, bagiannya 2 kali lipat. Ya. Dan ini kemudian ada ancamannya, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ya. Wasiat itu ditunaikan setelah hutang, ghairu mudhorin, tanpa mudhorin, membahayakan. Maksudnya membahayakan ahli waris. Diwasiatkan banyak banget begitu. Hutangnya banyak, memang sih sepertiga, tapi hutangnya juga banyak. Akhirnya anak-anaknya nggak dapat apa-apa. Sepertiga dari global loh Pak. Ya, setelah dikurangi semua untuk operasional jenazah dan lain-lain. Ini kan cukup gede, cukup besar. Wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Tilka hududullah. Ini adalah batasan dari hukum Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam sekup pembagian waris, karena kita diperintahkan, dipaksa oleh Allah untuk tunduk dan patuh, yudkhilhu jannat, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Karena ayat ini ada hubungannya dengan beberapa ayat sebelumnya yang terkait dengan harta warisan, pembagian furud muqaddarah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat agung. Sebaliknya, wa man ya'sillah, siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak menunaikan kewajiban dia membaginya secara waris, secara hukum Allah, wa yata'adda hududahu, atau membagi secara waris tapi melampaui batas, bagiannya lebih besar daripada yang telah dibagi oleh Allah. Ini kan nggak boleh. Semacam tadi wasiat, dapat wasiat iya, dapat waris iya, double bagiannya. Itu kemudian mengurangi hak daripada ahli waris yang lainnya. Yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah akan menghukumnya, memasukkannya di dalam neraka, khalidan, kekal di dalamnya. Karena dia termasuknya tidak berhukum dengan hukum Allah berupa waris. Ini kan ancaman berat. Makanya waris itu Pak sama dengan hijab. Syariat waris itu sama dengan hijab, sama dengan sholat, sama dengan zakat, yang apabila ditinggalkan dosa besar. Dan sayangnya banyak kaum muslimin yang belum faham, belum sampai ilmu ini kepada mereka. Walahu adzabun muhin, dan bagi mereka itu adalah siksaan atau azab yang sangat pedih, menghinakan. Ya, karena wasiat kepada ahli waris termasuk dari sikap melampaui ketentuan Allah, dan hal ini menambah bagian, karena hal ini menambah bagian dari ahli waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Baru setelah itu semuanya diselesaikan. Yang kelima adalah membagi warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan harta dari orang yang meninggal ke ahli waris karena 3 sebab. 1, nasab, hubungan darah. Yang kedua, musyawarah, karena sebab pernikahan. Yang ketiga, karena sebab memerdekakan budak. Kalau tidak ada hubungan ini, maka fulan sudah pasti tidak mendapatkan harta warisan. Mantu tidak mendapatkan harta warisan dari ibu mertua maupun bapak mertuanya, karena mereka nggak ada hubungan darah. Apa ada hubungan pernikahan? Ada hubungan pernikahan nggak Pak? Nikahnya sama anaknya, bukan sama ibunya kan. Jadi menantu itu nggak dapat warisan dari mertuanya.
Kemudian anak angkat nggak ada di tiga-tiganya, nasab nggak ada, pernikahan nggak ada, memerdekakan budak juga nggak ada. Kemudian orang lain misalkan tetangga ini juga tidak ada, makanya mereka bisa mendapatkan tapi dari jalur wasiat. Ya, nah baru setelah ini kita masuk kepada contoh. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ayah, dan seorang anak perempuan. Suaminya dapat 1/4. Kenapa, Pak? Suaminya 1/4 karena yang meninggal itu punya anak perempuan. Ya. Karena yang meninggal itu punya anak perempuan. Kemudian anak perempuannya setengah. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Anak perempuan itu mendapatkan setengah jika dia seorang diri. Kalau dia lebih dari 2, 3 orang, 2, 3, 4 dan seterusnya, mereka mendapatkan sulusani 2/3. Ayahnya kenapa nggak dapat 1/6, Ustadz? Karena dalam kondisi seperti ini, ya ayahnya mendapatkan bagian asobah 1/6 plus sisa. Karena harus ada yang mengambil dari ahli waris asobah. Berarti bagian ayahnya berapa? Asobahnya berapa? Asobah dari 1/4 dan setengah. 1/4. Jadi bapaknya juga mendapatkan 1/4. Kemudian contoh yang lainnya ini saya bacakan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 1 saudari perempuan sekandung, kakak perempuan sekandung. Yang kedua 2 anak perempuan kandung. Yang ketiga paman. Jadi ahli warisnya cuma 3. 1 kakak perempuan kandung 1 orang. Kemudian 2 anak perempuan kandung. Kalau tadi kakak perempuan, yang meninggal ini juga punya anak perempuan kandung. Yang ketiga, paman. Paman sekandung. Atau kakaknya ayahnya, atau adiknya ayahnya. Bagaimana menghitungnya, Pak? Ini nggak ada dicontoh, langsung spontan saja saya keluar. Saya ulang. Ya kan susah kan Pak ya, waris kalau nggak pakai beginian tuh susah. Makanya saya ngajar di satu masjid waris, nggak disediain laptop, nggak disediain ini, ya papan tulis juga nggak ada. Saya bingung nanti kalau bahas waris begini ini bagaimana? Bingung saya. Karena bukan apa ya, kita itu perlu visual begini agar oh ternyata begini. Karena ribet sekali, semuanya rumus isinya. Sama kayak kita belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia. Gurunya nggak pernah nulis sama sekali, jadi ngawang. Jadi ya pecahan, desimal, demikian. Kemudian cara menghitung bola itu menggelinding kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Tapi ngawang, tidur itu muridnya. Nggak akan sampai. Makanya ya bahas waris dibutuhkan memang infokus. Dibutuhkan papan tulis. Agar apa? Untuk menghitung itu agar jamaahnya itu lebih faham. Kadang pakai infokus, pakai papan tulis saja jamaah untuk mengikutinya susah. Apalagi ngawang. Lah ini sekarang ngawang. Saya mau ngetes kalau nyawang. Kita nggak ada catatan. Ada orang meninggal dunia. Ahli warisnya 1 kakak perempuan kandung. 2 anak perempuan kandung paman. Anak perempuannya dapat berapa? Yang 2 anak tadi baru saya bahas tadi. 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kemudian kakak kandungnya dapat berapa? Ada paman, masih ada paman dan kakak kandung. Kakak kandungnya dapat berapa? Gimana? Paman asobah. Kakak kandung dapat berapa? Waduh, ini mikir atau nggak tahu ini Pak? Iya, baik. Pamannya yang tadinya asobah terhalang. Siapa yang ngalangi paman? Bukan, anak perempuan itu nggak bisa menghalangi. Saudara kandung juga sebetulnya nggak menghalangi. Ini nggak ada yang lain. Ahli warisnya cuma 3 yang masih hidup.
kakak kandung, 2 anak perempuan, paman. Dan paman ini terhalangi, itu kan? Banyak yang nggak tahu, makanya paman itu posisinya tuh di ujung tanduk, bisa dapat bisa enggak. Kasus seperti ini dia nggak dapat. Ada yang tahu sebabnya? Siapa yang menghalangi dia? Nggak ada ayah, Pak. Ahli warisnya cuma 3. Kakak kandung, 2 anak perempuan dan paman. Tok, sudah, tuang ini tuang. Dan paman dalam kasus ini terhalang. Siapa yang menghalangi paman dan kenapa dia terhalang? Nggak tahu. Ya? Iya, betul, yang menghalangi kakak kandung. Tapi kenapa? Ingat Pak ya, kakak kandung itu bukan hajib, bukan penghalang. Tapi dalam kasus ini kakak kandung menghalangi paman. Kenapa? Karena dia statusnya bibi membesarkan anak 2. Bukan itu. Asobah ma'al ghair, fatahallahu alaik. Iya, sebabnya karena asobah ma'al ghair, betul. Asobah ma'al ghair ini kasus pengecualian di mana saudari perempuan jumlahnya 1 atau lebih mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan tanpa ada anak laki-laki. Faham kaidahnya? Kalau ada kakak perempuan semuanya Pak ya, nggak ada laki-lakinya, mewarisi baik 1, 2, 3 atau seterusnya, mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan yang tidak memiliki anak laki-laki, maka ahli waris yang berada di bawah mereka bisa langsung terdelet, terhalangi. Namanya asobah ma'al ghair. Dia mendapatkan asobah karena ada ahli waris lain yaitu anak perempuannya. Jadi dia mendapatkan sisa. Sisa dari 2/3 itu adalah 1/3. Paman terhalangi oleh saudari perempuan. Tapi kalau saudari perempuan mewarisi bersama dengan anak perempuan dan anak laki-laki, ya mereka malah terhalang, saudara perempuannya terhalang. Ini kasus di mana tidak memiliki anak laki-laki dan yang meninggal juga tidak memiliki saudara laki-laki. Ini kasus asobah ma'al ghair seperti itu. Jadi paman, keponakan, siapa lagi? Itu semuanya terhalang oleh adanya asobah ma'al ghair di atas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Iya. Wasiat itu butuh saksi atau bukti ya Pak? Dalam hal wasiat itu misalnya tidak tulis atau ada dua orang atau 3 orang saksi. Yang kedua Pak, tentang yang meninggal waktu pesta kita kan di sini meninggal menyarankan ada kalimat apa? Khair gitu. Saya nggak tahu dari mana. Padahal dari penjelasan Pak Ustadz tadi itu kalau nggak salah min ahlil khair itu ya. Rasulullah nanya ada utang apa enggak? Iya. Jadi adabnya kita kan kalau di Indonesia berat yang ngomongin terang-terangan ada. Berarti boleh dong Pak menyampaikan ada utang enggak gitu artinya gitu. Jadi jawabannya spontan, boleh ada gitu. Jadi ada sangat salah juga kita kalau diam aja kalau di depan jenazah. Di tempat di masjid gitu. Mohon penjelasan itu. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan wasiat, apakah membutuhkan saksi, membutuhkan bukti, atau membutuhkan perjanjian? Betul. Wasiat itu rentan terjadi penyalahgunaan di kemudian hari. Boleh jadi sebetulnya itu bukan wasiat tapi dia menganggapnya wasiat dan sayangnya tidak ada saksi. Tapi dia klaim, enggak kok dulu Bapak pernah bilang mau ngasih ini, atau dia bilang omnya misalkan, dulu bapakmu itu pernah ngomong ke om, katanya ini buat om. Dan om ini nggak bisa menghadirkan saksi. Maka ketika berwasiat hendaklah bawalah saksi dan tertulis. Kemudian kalau sudah tertulis ada saksi, segera balik nama untuk menghindarkan konflik di kemudian hari. Misalkan contoh motor, sudah ini buat kamu saja, ini kan hibah, akad hibah. Nanti kalau saya nggak ada, ini motor ini buat kamu ya. Ternyata orang ini bukan ahli waris, orang lain di luar tetangganya. Ada saksinya, fulan sama fulan.
dan tertulis. Maka setelah meninggal ya, kemudian disampaikan kepada ahli warisnya, ya sudah, segera balik nama. Itu akan lebih aman, baik hibah maupun wasiat, agar tidak, kalau dibiarkan terus masih atas nama beliau, kita pinjam KTP beliau, oh, suatu saat setan lewat. Namanya harta seperti itu kan hijau. Jadi sebaiknya ya tetap lewat saksi, kemudian ada hitam di atas putih. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah min ahlil khair. Memang ini yang nggak tahu saya juga awalnya dari mana. Hampir di setiap tempat itu kita temukan. Ini urf yang ada di masyarakat yang kalau ditarik sampai ke Nabi memang tidak ada contohnya dari Nabi. Yang ada itu justru yang ditanyakan oleh Nabi, apakah fulan ini punya hutang. Nah, kalau misalkan pengurus Masjid Al-Hidayah sebelum mensolatkan kemudian diumumkan, jamaah sebelum kita solatkan sejenak kita ingin bertanya, sebagaimana hadis tadi Bukhari bahwa Rasulullah itu pernah menanyakan, maka kita tanyakan, yang akan disolati ini punya hutang nggak? Serempak, punya. Ya sudah, berarti nggak kita solati, mundur semuanya pulang. Geger nggak kira-kira Pak? Geger itu. Maka caranya bagaimana? Nggak perlu diumumkan, tapi face to face, ketemu satu persatu. Ente pernah ngutangi nggak? Pernah. Ya sudah, yang tidak berkenan untuk menyolati karena ada halangan ini mundur dengan sendirinya, biar fardu kifayah itu gugur seperti itu. Nah, atau sudah dikondisikan, misalkan kondisikannya bagaimana? Dari pengurus atau dari pengurus RT sudah tahu kalau fulan ini hutang dengan A, B, C, D. Bisikinlah anaknya, Pak, mohon maaf, bapaknya itu pernah beli gorengan nggak bayar hutang satu, terus beli Indomie satu box belum bayar juga, terus waktu itu nongkrong di warkop beli kopi satu cangkir belum bayar juga. Ini ada 4 orang ini hadir semua. Gimana? Itu bisik-bisik Pak sebelum diumumin. Kalau diumumin kan malu nanti, itu jadi aib. Gimana? Jenengan mau nanggung nggak? Siap. Bila perlu sekarang mana orangnya, bawa duit sekepok begitu, selesai berarti, silakan disolati. Jadi ini terkait dengan teknis saja, karena biar bagaimanapun, satu, untuk menghindarkan kegaduhan tetap dijalankan aturan Nabi ini, tapi kita bermain cantik di teknisnya, karena di masa beliau dengan di masa hari ini kondisinya mungkin berbeda. Orang-orang betul-betul patuh dan tunduk di waktu itu. Para sahabat kalau Nabi bilang enggak, ya enggak, karena itu zaman wahyu dan Nabi masih ada, nggak ada yang berani nentang. Kalau sekarang, jangankan DKM Pak, lurah aja ditantang. Nah kan begitu. Jadi kemudian terjadi, mohon maaf, terjadi konflik, terjadi masalah. Akhirnya nanti suaranya itu Masjid Al-Hidayah pahamnya parah nggak jelas. Orang mau minta disolati kok bubar semua. Kena akhirnya, padahal ada sesuatu yang memang betul-betul urgent yang dipesankan oleh Nabi. Tapi karena ilmu itu sampai ke telinga, sampai ke orang itu beda-beda. Ada yang mendaratnya jelek begini tapi kemudian dia terima. Ada yang orang itu harus daratnya itu pelan sekali. Karena hati itu kan berbeda-beda. Makanya bermain cantiknya di sana. Siapa ini yang meninggal? Fulan. Siapa anaknya? Fulan. Coba tanyain dulu, Mas atau Pak, mohon maaf, ini ada keterangan dari Nabi seperti ini. Untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan, apa iya Bapak itu pernah punya hutang? Sebentar Pak ya, tanya ibu dulu. Kata ibu, iya ada, di warung ini, di warung ini, di warung ini. Ya sudah, Mas siap nanggung? Oh siap, nanti bila perlu nanti setelah pemakaman orang-orangnya kita temuin semua. Sudah ada yang nanggung, jalan lanjutkan sholat. Tapi kalau diumumkan Pak, kemudian semuanya pernah dihutangi, kebetulan pedagang semua yang datang, punya hutang, punya banyak dikit, banyak. Ya sudah, sholat jenazah kita tunda sampai hutang padahal mobil jenazah sudah siap, sudah digali, buru-buru mendung biar nggak hujan. Akhirnya kemudian hari itu nggak jadi disolatkan, nggak jadi dikuburkan gara-gara pada nggak mau ikut nyolati. Nah, yang merasa pernah memberikan hutang, tafadhol kalau ingin mundur. Tapi di sini kan nasihatnya adalah imam ya, orang yang terpandang di situ, imam atau orang ahlul ilmi di situ, litakjir untuk memberikan efek jerah. Ya, kalau kemudian dirunut punya hutang leasing, datang semua di situ, misalkan
punya, ngambil Revo masih kurang 2 tahun, satu lagi ngambil Innova masih kurang setahun, satu lagi developer ngambil rumah di daerah ini. Wah, kan ricu seperti itu ya. Akhirnya ya fardu kifayah itu tidak gugur, malah kita berdosa semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.